Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelompok 1, pertanyaannya yang pertama, apa penyebab idhar dan bagaimana cara mempraktekannya? Penyebab terjadinya idhar karena jauhnya makhraj huruf nun dengan huruf-huruf halqiyah, di mana huruf nun itu berada di ujung lidah dan huruf-huruf halqiyah itu berada di tenggorokan. Kemudian cara mempraktekannya, ujung lidah disentuhkan pada gusi atas tanpa gunah tambahan, tanpa sakta, tanpa terputus, serta memberikan zaman tawassut. Kemudian mengucapkan huruf setelahnya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, hendaknya kita berhati-hati dari mengidharkan. Itu di awalnya akmil al-faragh fima ya'ti bima yunasib. Itu maksudnya apa? Lengkapi ya? Akmil itu berarti lengkapilah. Titik yang kosong di bawah ini ya dengan kata-kata yang sesuai. Dengan Kan takutnya kan yang lain sesuai. bingung nih, ini apa nih maksud soalnya gitu ya. Oke. Ini Soal maksudnya yang sudah kedua. lengkapi. Silakan. Diulangi apa enggak usah dah? Enggak usah. Kan Nggak direkam usah. ya udah, ini mereka denger aja. Ya. Lanjut. Pertanyaannya, hendaklah berhati-hati ketika mengidharkan huruf nun atau tanwin dari yang pertama, saktah pada nun. Saktah pada nun dengan tujuan ya, saktah pada nun dengan tujuan memperjelas ucapan nun. Seharusnya ketika mengucapkan nun sukun pada idhar, itu harus ada zaman gunahnya, gunah aslinya, karena dia bersifat tawassut, sehingga tidak boleh saktah. Kemudian yang kedua, qalqalah nun itu disebabkan karena dia menjadikan huruf nun itu bersifat syiddah, sehingga muncul qalqalahnya bukan tawassut, padahal seharusnya huruf nun itu bersifat tawassut. Kemudian yang ketiga, tafkhim pada nun atau tanwin jika didahului oleh huruf-huruf isti'la. Kemudian isba. Itu kenapa? Emang kenapa kalau jadi maksudnya gimana nih Ukti gitu nomor 3 ini? Maksudnya apabila dia didahului oleh huruf-huruf isti'la itu seharusnya dia tidak ditebalkan Ustazah untuk ininya, untuk Cara bacanya. Gitu. Baik. Ahsanti. Kan takut ada yang nggak paham kan. Selanjutnya. Kemudian isba harokat tanwin itu membutuhkan kepada isba. Jadi ketika isba dilakukan pada harokat tanwin akan menyebabkan itu malah memanjangkan isba itu melebihi panjangnya, dilebihkan gitu ya, panjangkan, menjadikan bacaannya jadi keliru, Ustazah. Salah ya, menjadi salah ya kalau misalnya ya, maksudnya salah gitu. Kemarin dicontohin sama siapa? Mu'alia ya. Min qillin gitu kan. Nah, itu contoh nomor 4 ya yang salah. Baik, selanjutnya silakan. Kemudian bagus loh Mu'alia loh, ngasih contoh loh. Kebiasaan itu jelek. Jadi pada tahu gitu ya. As-su'alu salis, bayin martabatul idhar fima yali ma'a bayanis sabab. Yaitu yang pertama, yang nomor 1 yang udah disebut nggak Ustazah? Yang nggak apa-apa, sebut aja kan belum pada nggak tahu nih. Yang pertama, man amana, itu martabah al-ula, yaitu apa itu martabah? Martabah, tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu al-martabatul a'la. Al-martabatul a'la. Naam. Itu karena hamzah itu letaknya paling jauh
dengan huruf nun. Kemudian dengan atau dari? Oh, dari. Nah, jauh, Ya. letaknya jauh dari huruf nun. Kemudian yang kedua, minhad, itu al-martabatul a'la atau al-martabatul ula, atau tingkatan yang pertama. Karena huruf H letaknya jauh dari huruf nun, paling jauh. Kemudian man amila itu al-martabatul mutawassithah atau al-martabatus tsani. Itu tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan yang ketiga, al-martabatul mutawassithah, yaitu dia tingkat yang pertengahan karena huruf ain letaknya itu tingkatan ketiga, yakin? Iya, kan Ustazah kemarin nulisnya yang mutawassithah ketiga. Enggak. Kan Yang kemarin kan itu kan cuma sekedarnya aja, tapi maksudnya itu kan kalau yang kemarin tuh dari segi nama. Tinggi, rendah, tengah-tengah kan. Kalau misalnya gitu. tengah-tengah kenapa jadi ketiga gitu? Dari mana-mana ke tengah-tengah itu nomor 2 loh. Nomor 2. Oh iya. Anak kira harus urut seperti yang Ustazah bilang Oh kemarin. enggak lah kan, jadi kita tahu salah paham kan? Enggak. Kan tadi kemarin apa rumusnya? Tingkatan izhar itu dilihat dari seberapa jauh huruf itu. Ya kan? Nah, yang paling jauh itu hamzah sama ha. Karena dia paling jauh kan, berarti tingkatan pertama. Berarti tingkatan keduanya siapa? Yang ain sama ha. Mutawassithah. Ya kan, paling karena tengah-tengah kan. Nah, karena dia mesti antara jauh sama enggak gitu. Kalau misalnya ghain sama kho, dia cukup deket tuh sama lidah kan. Jadi makanya ada riwayat yang ngambil pendapat dia dibaca ikhfa karena dia cukup dekat antara ujung lidah dengan tenggorokan bagian atas. Jadi itu tingkatan keberapa? Kedua. Tingkatan yang kedua al-martabatul mutawassithah atau tingkatan pertengahan karena dia letaknya lebih dekat gitu ya Ustazah, berarti dengan huruf nun gitu. Terletak tidak terlalu jauh dari ujung lidah dan juga tidak terlalu dekat. Ya tengah-tengah. Berada di tengah tenggorokannya. Soal kemarin Ana bacanya gitu ya, nggak aneh. Kemarin ada baca kayak gitu. Di buku yang bagian mana ya, lupa. Misalnya baina ini. Dia nggak terlalu jauh, dia juga nggak terlalu dekat gitu. Tengah-tengah. Karena dia intinya gini aja sih, karena dia terletak di tengah tenggorokan. Kalau mau lebih rinci ya seperti yang bilang tadi apa? Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Berarti yang makanya yang mana Ustazah? Karena letaknya berada di tengah tenggorokan gitu aja. Apa gimana Ustazah? Kalau ngikutin dari contohnya gimana kira-kira? Kalau di sini kan karena hamzah itu berada paling jauh. Berarti kayak ini tidak terlalu jauh. Berarti kan ini berada di tengah-tengah. Dia tidak terlalu jauh dari makhraj nun dan juga tidak terlalu dekat dengan makhraj nun gitu kan. Kalau mau ngikutin contohnya. Iya enggak? Atau ada yang mau ikut berdiskusi? Ini kita berdiskusi loh, akhwat. Bukan bukan ngajar. Berarti tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat gitu. Boleh. Atau yang lain punya pendapat, boleh angkat suara. Jangan gini aja loh. Kalau di Taisirur Rahman ini ya bilangnya cuma di tengah aja. Di tengah bisa aja, sama aja sih sebenarnya. Terserah kalian. Enggak konteksnya kan sebenarnya sama aja maknanya kan. Cuma kan kalau untuk umum maksudnya tengah nih gimana gitu kan. Untuk yang awam nih maksudnya tengah nih gimana gitu. Kita rinciin. Iya karena dia nggak terlalu jauh gitu. Dan juga dia nggak terlalu dekat gitu. Intinya sih di tengah-tengah. Ngambil 2 istilah itu boleh, terserah. Lanjut, Mursidah salah. Ini ya, selanjutnya kitabun anzalnahu itu tingkatannya yang martabatul ula, al martabatul a'la. Karena dia itu paling jauh letaknya dari huruf nun. Hamzah. Siapa yang paling jauh? Si Hamzah. Ya, huruf hamzah.
Kemudian sami'an alima itu al-martabatu tsani mutawassithah. Jadi pertengahan karena letaknya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat dengan makhraj huruf nun. Kemudian yauma idzin khasyi'atan itu al-martabatu tsalitsah adnal al-martabatul adna, yaitu yang paling dekat karena letaknya paling dekat dengan huruf nun makhrajnya. Betul. Ahsanti. Berarti sudah ya ini untuk kelompok Sudah, 1 selesai. Barakallahu fikun. Bagus. Sudah mantap. Udah betul semua Ustazah? Betul. Kan kalau salah tadi Ana benerin harusnya. Jadi iya. langsung benerin. Ya, ada pertanyaan akhwati sampai di sini untuk latihan kelompok 1 ya. Akhwati yang lain yang kelompok yang lain ya. Kan saling menyimak nih. Ada pertanyaan? Ada yang bingung nggak dengan penjelasannya Ukhti Mursyidah? Ana Ustazah coba mau tanya. Kan sebenarnya pertanyaannya sama. Anak-anak yang dibenci sama ini nih. Sama anak presentasi nih. Dia tanya nih Ukhti Mursyidah nih. Jawab. Canda. Iya. Gini, enggak sih, Ana cuma mau nanya aja kan yang tadi kebetulan memang sama ya soalnya. Mirip yang ya? martabatul izhar itu tadi kan kata Ustazah Hafsah itu mutawassithah itu tingkatan kedua. Iya, Ana juga sebenarnya Ana bingung kan karena di kitab itu ditulisnya martabatul a'la, martabatul aqal, sama martabatul mutawassithah. Mutawassithah itu ketiga. Nah, apa di buku itu juga menunjukkan urutan? Apa di buku salah urutannya atau gimana sih Ustazah? Enggak, di buku itu memang ditulisnya kayak gitu aja mutawassithah gitu. Terakhir. Enggak ada 1, 2, 3-nya enggak ada gitunya kan ya? Ada, tapi logikanya kita kalau misalnya kan sebenarnya dari bahasa Arabnya tuh kalau misalnya kita bahasa Indonesia ini tertinggi, terendah, tengah-tengah. Kan iya. Dan sedangkan dijelaskan di situ itu memang ngeco aja, disuruh mikir aja. Dan gitu. sedangkan di penjelasannya tingkatan itu dilihat seberapa jauh hurufnya. Coba logikanya gimana? Coba Ana ngajak mikir aja. Ya kan? Iya, Ana juga mikirnya gitu kan. Makanya Ana juga sempat tanya waktu kemarin sebenarnya yang ini kan yang akol ini harusnya yang ketiga kan? gitu ya. Tapi kok gitu tulisannya. Suka aja orang gitu. Arab itu. Iya. Berkarya sedikit. Iya. Tapi kan tengah-tengah mutawasit itu di mana-mana tengah-tengah kan. Berarti nomor berapa? Kedua. Oke. Jadi kalau orang Arab mah udah mungkin buat orang Arab mah itu mah udah bukan hal yang permasalahan. Mungkin kalau kita orang asing permasalahin. Iya. Kita kan orang ya gitulah insyaallah ya. Atau yang lain nggak setuju? Ada yang nggak setuju nggak dengan pendapat itu? Enggak tuh Ustaz, tetap itu yang ketiga boleh silakan. Memberikan dalil yang kuat silakan. Ya ada. Nggak masalah Ustaz, insyaallah asal diperjelas aja. Kita bingung kemarin memang mau ngisinya itu yang pertama, fungsinya ada gitu. kelas pembahasan soal karena itu biar Ana mau tahu nih kalian mikir apa yang kalian dapat pelajaran kemarin kan lebih ini ya. Kalau kemarin kan ngerjain soal aja Ana ngoreksi, kadang bisa kadang enggak gitu. Alhamdulillah ya, evaluasi tadi. Sebenarnya emang enakan kayak gini Ustazah. Iya sebenarnya enakan kayak gini, jadi kita ada diskusi dua arah gitu. Sesat pengetahuan ya, sesat pengetahuan. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Apa Ustazah, berarti yang martabah aqal itu yang huruf ghain sama kha? Iya. Yang paling dekat dengan nun, makhraj nun siapa? Iya. Jazakallah khair. Iya, lanjut. Ukhti Suci ada mau nanya nih. Udah buka mic nih. Tuna Suci mau nanya? Loh. Halo? Apa tenggelam kali ya? Kalau nggak ada suaranya nggak kedengeran, keluar dulu boleh. Nanti masuk lagi. Dari tadi kebuka mic-nya Ustazah. Nomor 1, apa definisi izhar secara bahasa dan istilah, dan sebutkan huruf-hurufnya beserta dalilnya dari
Tuhfah. Dari Tuhfatul Atfal. Pengertian izhar itu secara bahasa dia artinya jelas. Secara istilah dia melafalkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa gunnah pada huruf yang diizharkan atau mengeluarkan nun sakinah dari makhrajnya tanpa disertai gunnah. Iya tah. Huruf-hurufnya hamzah, ain, ha, ghain, kha. Dalil dari tuhfahnya itu, nah ini kita sempat bingung dalilnya itu apa dalil huruf-hurufnya aja atau dalil izharnya. Tapi kita tulis dalil izharnya yaitu fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittu rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Salah. Gitu ya? Salah ya? Sudah salah itu penyebutan huruf itu sudah. Pertanyaannya apa itu? Sedangkan itu kita membahas tentang apa? Pengertian izhar. Bukan pertanyaannya bukan. Nah gitu kalian kalau ngasih dalil itu lihat dulu sesuaikan apa yang diminta di situ. Nah di situ kan dimintanya pengertiannya aja. Tapi di situ ada wadkur huruf ya. Wadkur hurufuhu ma'adzikri dalil. Berarti ini wadkur hurufuhu. Berarti ya benar. Iya. Nah, kita tadi kita tuh bingung. Ini tuh wadkur hurufuhu apa dalil untuk huruf-hurufnya aja atau dalil untuk pengertian izharnya juga. Tuh. Tapi karena ini juga pertanyaan tentang pengertian izhar dan minta huruf-hurufnya, jadi kita masukin semua dalil tentang izhar aja gitu. Ahsanti. Ya udah itu nomor 1 ya. Nah. Wadih ya. Sama. Dan ya kok nggak keluar dia? Nah ini hijau semua. Udah. Nomor 2. Kenapa dinamakan izhar halqi? Apa sebabnya dan apa tingkatan-tingkatannya? Ya dinamakan izhar halqi itu karena nun sukun. Nah ini Ustazah, kan kalau di kitab tuh ditulisnya nun dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf-huruf halqiyah. Ya Ustazah. Nah, Ana mau nanya kenapa sih kok itu disebutkan cuma nun aja? Kenapa nggak bilang nun sukun atau tanwin Ustazah? Apa karena nun sukun sama tanwin itu juga nun tapi yang hanya apa? Ayo, pengertiannya sudah Ana jelaskan kemarin kan. Apa itu tanwin, apa itu nun sukun, sampai ada tabelnya kan. Nah itu dia. Apa karena tanwin itu adalah nun yang tidak tertulis tapi terbaca gitu. Makanya di kitab ini disebutkan cuma nun aja gitu ya? Iya. Kan tanwin itu juga nun sebenarnya. Tanwin itu juga nun. Tapi tidak. Nggak tertulis. Itu aja. Iya ya. Siap. Ya jadi paham sekarang Ustazah. Aduh, jedut. Ya atraksi. Iya. Terus apa sebabnya? Sebabnya dibaca izhar itu karena jauhnya makhraj huruf nun dengan huruf-huruf halqiyah, maka dibacanya jelas. Huruf nun itu ada di ujung lidah. Kalau halqiyah di tenggorokan. Lalu yang ketiga, bukan. Belum, sebentar. Kenapa disebut halqiyah? Halqiyah karena dia keluar dari tenggorokan, Ustazah. Huruf-hurufnya, huruf-huruf tenggorokan. Ya dia makan tisu. Nah, terus yang ini wama apa? Wama maratibu. Wama sababuhu wama maratibu. Sebabnya dan tingkatannya apa? Iya, sebabnya udah tadi ya, karena makhrajnya itu huruf nun itu jauh dari huruf-huruf halqiyah. Lalu tingkatan-tingkatan izhar itu yang pertama itu martabatul a'la, tingkatan paling tinggi itu hurufnya hamzah dan ha. Lalu yang kedua martabatul aqal. Nah, dia bukan aqal. Iya salah. Aqal. Ya, dia tingkatan tingkatannya yang tingkatan rendah dia. Hurufnya ghain dan kha, tapi Ana nulisnya ini bukan Ana sih, kelompok Ana nulisnya 2 di kedua, tapi kita tulis itu tingkatan yang rendah. Lalu martabatul mutawassithah, tingkatan yang tengah-tengah itu hurufnya ain dan ha. Nah, apa saja huruf-huruf izhar? Itu hamzah, ain, ha, ghain, kha. Lalu yang keempat, keluarkanlah hukum izhar halqi dari ayat-ayat berikut ini. Nomor 1 itu, ini perlu dibaca apa izharnya aja Ustazah? Tolong Ustazah, perlu. Hah? Perlu Ustazah, boleh. Perlu. Perlu dibaca ya? Ya siap. Nggak kedengeran tadi. Nah.
Innalladzina kafaru Awas dulu dong. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu di sawa'un 'alaihim. Dia tanwin bertemu dengan huruf A. A atau ain? Ain. Tanwin ya, lalu yang kedua fa'in uhsirtum famastaisara minal hadi. Gimana bacanya? Iya benar, hadi. Iya, hadi. Nah, itu di fa'in uhsir. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Baik sayang. Iya, dingin. Lalu yang ketiga wala abdum mu'minun khairum mim musyrik. Itu di apa itu? Mana sih kok? Tanda izharnya di mana, Ustaz? Itu tuh. Mu'minun tanwin bertemu dengan kho. Khairum. Lalu yang keempat, ini anak-anak. Fa'imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Nah, itu dia di fa bima'rufin tanwin bertemu dengan hamzah au tasrif. Situ. Ma'rufin au. Oke, Ana mau tanya nih Ustaz Ukti sebelum lanjut bahas soal 5. Ini dari segi tandanya di mushaf apa yang membedakan kelihatan dia itu hukum izhar? Tandanya apa aja? Lihat tandanya apa gimana? Kalau yang nun sukunnya itu dia ada roksul kho. Kalau kho sogiroh. Kalau yang tanwinnya itu dia sejajar. Ya, sejajar kan beda tuh yang di apa namanya? Yang di biihsanin itu dia apa? Enggak sejajar dia. Kalau yang fin di bima'rufin itu sejajar. Kalau yang di biihsanin itu apa? Itu apa? Idgham ya? Ustazah. Kita nggak tahu apa ayat selanjutnya. Imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wala. Oh iya, idgham. Wala yahillun lakum. Setelahnya waw. Ya. Lanjut Ustazah. Boleh. Silakan. Ya, yang kelima itu pertanyaannya berikan contoh-contoh di setiap huruf-huruf izhar halqi. Di huruf hamzah man utiya itu yang non sukun. Man utiya. Makna dari soalnya ini belum pas. Belum selesai. Jadi tiba-tiba man utia gitu kan. Oh iya. Berikanlah contoh di setiap huruf-huruf izhar halqi bertemu nun sukun dalam satu kata dan dua kata. Jadi izhar yang apa? Nun sukun bertemu dengan huruf dalam satu kata dan dua kata dan tanwin. Jadi berikan contoh dari setiap huruf izhar ini ketika bertemu nun, baik itu dalam satu kata ataupun dua kata, dan juga huruf-huruf izhar yang bertemu dengan tanwin, gitu kan? Baik dalam satu kata atau nggak ada dua kata doang ya kalau tanwin ngarang. Oke, lanjut. Ya, kalau yang nun sukun, huruf hamzah, yang nun sukunnya itu man utiya. Boleh di-share Ustazah tulisannya? Kan nggak tahu nih, yang pemula nggak bisa bayangin teksnya kayak gimana. Di mana di share-nya? Di mana? Kalian nggak nulis di chat? Di share screen boleh? Share screen, Ana apa di chat aja nih? Kita di chat sih ininya. Silakan Ustazah Nisa di share, boleh. Nggak kelihatan lagi. Boleh deh. Di grup. Gimana? Ustazah Nisa. Yang di grup itu loh, yang udah dikerjain. Saya nggak tahu. Kalau Ana bisa aja tahu tulisannya di mana. Kan yang lain nggak tahu.
Ya, bentar. Jangan stop dulu, Sir. Nah, yang ini nih, ya boleh. Yang Hamzah, mana tuh? Yaitu Hamzah. Nah, itu yang nun sukun itu man utia. Terus yang tanwin ghasiqin idza waqab itu harusnya ya. Wakon. Ayo, bertanya sama ini sendiri. Gimana? PR siapa ini? Bagiannya ini nih yang ngerjain Mbak Suci bisa bantu anak. Jadi kita bagi-bagi ini. Bagi-bagi apa? Nomor ngerjain nomor berapa? Iya. Terus kita kolek gitu. Terus ya itulah tulisannya begitu. Dighasiqin idza waqab mungkin ya, waqab. Yang huruf H itu anhu maluhu anhu di anhu sama di salamun hiya itu tanwin bertemu dengan H. Huruf ain min indillah itu nun sukun bertemu dengan ain. Terus yang tanwinnya khuluqin azim. Di H wanhar sama di itu yang di nun sukunnya yang tanwinnya ini itu belum tertulis yang mana yang satu kata, yang mana dua kata. Iya benar-benar belum tertulis di sini. Jadi nun sukunnya masih yang tertulis semua ini rata-rata ada sih satu tuh wanhar. Yang wanhar aja ya. Iya, Ana tadi nggak ngecek lagi ya. Pak, di share ada ini buku yang mana kemarin ada tuh yang ada tabelnya itu. Coba boleh pakai itu dulu. Iya boleh deh. Ya, aduh maaf ini coret-coretan mulu. Nah, ini contoh yang di apa namanya yang satu kata ini nih ya, yan auna. Di sini yang satu kata lagi ada minhum. Ini satu kata lagi an'amta. Di sini juga ada lagi tanhitun. Nah, di sini juga fasayun ridun. Nah, ini semua di satu kata nih ya. Wal munkhoniqoh. Nah, ini yang dua katanya nih. Man amana. Man hajaro. Min amal. Min hakim. Min ilin. Sama min khair. Gitu Ustazah. Nah, yang fathah tainya yang bawah Toiron ababil. Sini fariqon hada. Haliman ghafura. Di sini juga ya itu apa anda kok jadi ketulis? Latifun khabir. Alimun hakim. Nah, di sini kullun aman. Nah, di sini dia tuh kayaknya salah cetak ya karena apa namanya? Ada dhammah tainnya double. Gitu. Ya benar nggak sih? Iya, salah. Harusnya mungkin ini nggak bisa nulisnya apa? Iya. Mungkin kayaknya katanya di komputernya tuh nggak bisa. Tuh kita komputer orang asing, jadi gimana ya? Harusnya nunnya tuh ini ya, ada nun terbalik ya di atas domahnya ya Ustazah. Iya, ada. Karena nggak tahu istilahnya, lupa nanti. Iya. Yang ini nih kan harusnya apa namanya yang ini nih, kayak gini nih. Tuh nunnya. Ya, betul. Tandanya. Nah, terus yang ini yang kasratain ainin aniyah biqaumin hatta jurufin harin. Jurufin, iya, roin jadi panjang ya. Oh iya salah. Jurufin harin. Ya. Nah, mana yang cuma ada satu aja itu di dalam Quran, yang satu kata yang apa yang kemarin? Yang tanwin. Hah?
Oh, yang kemarin satu kata yang cuman yang lasaniyah itu apa? La apa? Lasanilah, Iya. nggak ada duanya. Lasanilah. Cuma itu doang. Di satu kata, di huruf itu aja cuma yang satu kata. Gimana? Ini kayaknya yang ini nih, fasayun ridun. Ya, itu satu. Di huruf ghain yang satu kata cuma ada itu aja dalam Al-Qur'an ya. Di bawah. Sama di ini ya. Wal munkhoniqah. Makanya Ya, wal munkhoniqah. Karena sebelum itu. Coba baca. Iya. Bentar, nah. Oke. Silakan. Udah? Udah, Ustazah. Carilah 7 kata yang memiliki hukum idgham pada surat ini. Dibaca semua apa yang itu aja Ustazah yang kata yang Gimana Ahmad, setujunya gimana? Dibacain atau enggak? Jahat. Bacain. Tuh udah ada yang suara. Kalau Umu mau kenapa chat aja dia ya. Bukan aneh. gimana Ustazah? Bacain katanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang dikata kufuwan ahad Ustazah. Cuma yang pertama satu itu. Kalau misalnya kita orang awam nih, cara kita biar tahu itu izhar gimana? Misalnya kita orang awam nih, kita belum pernah belajar, misalnya ada yang belum pernah belajar izhar tuh kayak gimana. Terus belum hafal lah huruf-hurufnya, misalnya hurufnya ada 6 nih, bingung ngapalnya gitu. Jadi untuk orang awam buat kita tahu itu izhar tuh gimana kalau dari tandanya? Izhar harfi itu kan nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang keluar dari tenggorokan dari al-halq. Ngerti nggak maksud pertanyaan Ana? Enggak, pertanyaan Ana gini. Misalnya ada yang awam nih, dia nggak hafal huruf-huruf izhar. Tapi kan sebenarnya nggak perlu tahu nih misalnya. Nah kalau dari tanda Quran, di Quran kan ada tandanya. Tadi udah jelasin sama waktu Mutiara loh sebenarnya. Nah gimana nih ngasih tahu yang awam? Ini tuh kalau misalnya tandanya kayak gini, dibacanya izhar gitu, dijelasinnya gitu. Gimana gitu? Ya kalau tandanya sejajar itu. Gitu maksudnya. Pertanyaannya itu maksud jawab. Itu jawabannya diminta. Apa? Ulangi lagi. Ulangi lagi jawabannya. Jawabannya kalau tanda fathah tain itu sejajar berarti itu dibaca izhar. Tanda tanwin ya, tanda tanwinnya sejajar. Tanda tanwin. Betul ya. Ahsanti. Lanjut. Silahkan dilanjut. Siapa yang bagi? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini jangan masuk hidung. Ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min itu qaf ghasiqin. Naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke. Santi sebentar. Tuna Puji. Tadi anak negur. Sebenarnya tadi negur. Ya udah anak kasih tahu aja lah ya. Untuk ain itu jangan masuk hidung. Qul a'u. Terus juga tadi ghasiqin mendekati kaf tadi. Harusnya qaf ghasiqin qi karena dia masih ada sifat tebalnya tapi nisbiyah. Ya ada sedikit tebal ghasiqin gitu ya. Udah itu aja insyaallah yang sangat jelasnya itu. Oke, lanjut silakan. Gimana yang mana izhar halqi di situ? Udah. Ya. Ya, ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab.
sama yang Kenapa? Kenapa kok tidak wakaf? Itu kasroh tain bertemu dengan hamzah. Ahsan. Kok nanya kan jelas sih ceritanya. Ana jadi murid nih. Murid banyak tanya. Itu kasroh tain bertemu dengan hamzah. Terus yang mil syarri hasidin idza hasad, sama yang kasroh tain bertemu hamzah. Sama ya, Santi. Lanjut. Itu baru nemu berapa nih? Baru nemu berapa kan tadi banyak 7. Udah 3. Oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasiyah. Ghashi. Hal ataka hadithul ghasiyah. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Itu yang yawma idin khashi'ah. Kasroh tain bertemu dengan huruf kha. Terus yang naron hamiyah. Fathah tain bertemu huruf ha. Terus min ainin. Min nun sukun bertemu dengan huruf ain. Sudah. Ainin aniyah. Tain bertemu dengan hamzah. 7 Ustaz. Santi. Barakallahu fiik. Lanjut soal berikutnya. Yang nomor 1 artian secara bahasa. Yang A hasfu wa wuduh. Al-kashfu wal wuduh itu artinya jelas atau nampak ya. Kalau ba ini apa? Aziyadah. Lupa. Tambahan. Tambahan. Kalau yang jim al-jahru itu apa? Al-jahru juga jelas, tapi al-jahru itu sifat ya, sifat. Yang kedua, dikumpulkan huruf idhar di beberapa perkataan dari mereka di setiap awal kalimat. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Yang jim. Kan belum, ini titik-titik kan. Akhi haka ilman titik-titik. Ya kan? Soalnya gitu kan. Jawabannya benar apa gitu kan? Hazahu atau ghairu khasirin atau hazahu ghairu khasirin gitu loh. Hazahu ghairu khasirin yang jim. Nah, gitu. Kayak ngasih kuis, tahu kan ngasih kuis. Coba. Yang benar mana? Berarti yang jim. Tadi nomor 1 yang benar alif. A ya. Nomor 2 jawabannya benar C. Jim. Nah, selanjutnya nomor 3. Coba Ukhti Puji gimana coba? Sebab dari izhar adalah titik-titik makhraj nun sakinah dari makhraj huruf izhar. A jauh. B. Ba pertengahan. Jim. Iya betul. C. Dekat. Berarti jawabannya yang benar sebab izhar itu kenapa? Jawab ini Ustazah. Apa? Jauh. Berarti jawabannya A. Gitu. Seru kan? Kayak gitu. Kalau kita jawabin semua kan bukan kayak bukan soal. Nah, selanjutnya nomor 4. Datangnya izhar dari A kata, ba 2 kata, jim 1 kata dan 2 kata. Lebih tepatnya pertanyaannya gini ya. Izhar ini bisa berada pada titik-titik. A 1 kata ya enggak? B 2 kata lebih nyambung kan konteksnya. C bisa dalam 1 kata atau 2 kata. Yang benar? 1 kata dan 2 kata. J, berarti jim ya. Iya, Santi benar. Nomor 5. Tingkatan ala di huruf izhar titik-titik karena ala itu apa? Ala itu yang paling tinggi. Paling tinggi.
Nah, itulah perlu Ana tanyain bahasa Indonesia, nggak tahu nanti. Tingkatan paling tinggi pada huruf idhar berada pada huruf titik-titik. Karena apa di situ? Karena makhrajnya jauh, libu adil makhraj. Karena jauhnya makhraj. A. Silakan Ukhtuna Mursyidah, tafadhal. B. Ain ha. C. Ghain sama kha. Jawaban yang benar adalah? Jawaban yang benar adalah Hamzah. Hamzah sama ha ya, makhrajnya paling jauh ya. Jadi makanya dia tingkatan yang paling tinggi. Ahsanti, nomor 6. Tingkatan pertengahan pada huruf-huruf idhar adalah huruf ain dan huruf titik-titik karena pertengahan makhraj. A. Hamzah, ba ha, jim kha. Yang benar adalah putus suaranya. Ha, ahsanti. Nomor 7. Ini nerjemahinya perhatikan. Yang perlu kita perhatikan, ya, yang perlu diperhatikan di sini, yang perlu diperhatikan di sini. Ikhfa pada nun sukun. Berhati-hati ya, yang perlu kita gini. Yulahizal hadr, kita perlu perhatikan kehati-hatian di sini, peringatan di sini ya. Ketika kita perlu berhati-hati untuk tidak melakukan ikhfa ya, untuk tidak melakukan ikhfa pada nun sukun yang bertemu dengan titik-titik, huruf titik-titik, karena makhrajnya yang dekat. A. Yang A ghain kha. B. Yang B hamzah. Yang C ain ha. Yang A ghain kha. Ya, ahsanti. Nomor 1. Selanjutnya yang bab bagian kedua, an-namudhaj as-tsani. Nomor 1, apa soalnya di situ? Ketika mengucapkan huruf sakinah, kita tidak boleh titik-titik nun sakinah antara nun dan idhar. Gimana? Ulang lagi, putus. Yang ketika mengucapkan huruf sakinah, nun sakinah. Kita tidak, bukan huruf sakinah, tapi nun sakinah. Ketika pengucapan huruf nun sakinah, kita tidak boleh titik-titik antara nun dan huruf-huruf idhar. A. Fasal atau putus. Apa fasal tuh? Terputus. Putus. Yang B. Saktah. Yang C itu maksudnya apa? Semua jawaban benar. Maksudnya yang kedua-duanya benar. Oh, itu maksudnya semua jawaban sebelumnya gitu. Kalau di bahasa Indonesianya kan, kalau kita secara konteks sih maknanya adalah semua yang disebutkan. Yang sebelumnya. Tapi kan kalau buat kita kan biasanya semua jawaban benar ya enggak? Gitu. Jawabannya berarti yang C. C ya. Kita nggak boleh kita putus bacaannya, kita juga nggak boleh kita saktah. Ahsanti. Lanjut nomor 2. Bentuk berlebihan ketika pengucapan huruf nun sakinah seperti nun sakinah apa di situ? Nun sakinah al-mudharah ya. Mudharah apa? Izhar. Jadi ketika apa? Indah tahqiq di situ ketika mentahqiqkan atau ketika merealisasikan pengucapan nun sukun yang izhar ini, salah satu bentuk berlebihan ya. Salah satu bentuk berlebihannya. Salah satu bentuk berlebihan ketika merealisasikan pengucapan nun sukun ini, yang nun sukun yang izhar ini adalah titik-titik. Salah satu bentuknya apa? Bukan salah satu bentuknya, ya. A. Dikolkolahkan. A. Dikolkolahkan. B. Yang B. Diidghamkan. Yang C. Ditasydidkan. Yang benar? Yang C. Ditasydidkan. Dikolkolahkan. Kolkolah berlebihan loh, bentuk berlebihan. Ditasydidkan. Ditasydidkan. Kalau kolkolah itu bukan berlebihan, kesalahan gitu mah.
Ya nggak? Bener nggak? Kesalahan. Yang salah itu kan idghamnya idgham kan salah, nun sukun yang izhar. Kalau kita tasdidkan menjadi lebih kan? Menjadi gunahnya tambahan, bukan gunah asli lagi. Kalau qalqalah itu bukan berlebihan, itu udah kesalahan. Kalau idgham juga kesalahan karena nunnya ini masuk ke huruf selanjutnya kan? Nah, itu udah kesalahan. Oke, paham di sini? Lanjut. Nanti bertanyanya nanti ya, akhwat nanti. Kumpulin aja dulu. Ditanyain. Yang ketiga, perhatikanlah titik-titik nun idhar atau tanwin apabila didahului huruf mufakhamah atau tafkhim. Yang A tidak dikolkolah, yang B tidak ditafkhimkan, yang C yang ditafkhimkan. B tidak ditafkhimkan. Tidak ditafkhimkan. Apanya tidak ditafkhimkan di sini? Nun sukun izharnya atau nun sukunnya atau tanwinnya. Kalau didahului oleh huruf yang tebal, ikhfa. Salah kan ikhfa lagi tafkhim. Kenapa sih Hafsa ini ya? Lanjut. Yang keempat, sebaiknya hati-hati dari titik-titik saat harokat tanwin. Tanwin yang apa? Izhar. Tanwin izhar itu muzharohnya jangan dihilangkan. Yang harokat A tanwin. isba, yang B ikhfa, isba itu apa? yang C Isba. iklab. Isba itu apa? Panjangkan. Isba itu dipanjangkan. B diikhfakan. Jim diiklabkan. Ya, jawabannya yang A. Isba. Kita nggak boleh memanjangkan harokat tanwin yang izhar ya, nggak boleh. Selanjutnya. Yang kelima, kita diperintahkan untuk hati-hati dari harokat dhammah tanwin. Kita diperintahkan untuk hati-hati dari titik-titik harokat dhammah tanwin. Yang A isba. Dan bentuk yang benarnya adalah di situ ada tulisannya wa wajhu sahih ila, dan bentuk yang benar adalah gitu kan? Dan mana sih tadi? Nomor berapa? Oh, ini ya yang nomor ditanya 5. sama Nafi tadi ya. Oh, 5. Oh iya belum. Oke, salah yang benar yang ini. Ulang lagi soalnya, sorry. Yang bagus. Anak kira nomor 6. Yang A isba atau dipanjangkan, yang B imalah, yang C semuanya benar. Yang C Ustazah, semuanya benar. Yang C. Jadi maksudnya apa di sini? Kita berhati-hati untuk tidak titik-titik ya kan? Harakah tanwin dengan dhammah. Semua benar. Imalah Ustazah. Imalah. Jadi pas kita nyebutin harakah tanwin dengan dhammah ini salah lah. Imalah gimana? Imalah itu lebih ke kasroh, fathah ya, di fathah. Kalau misalnya gimana? Imalah tahu nggak? Kayak majareha, harusnya majaroha. Nah, imalah itu biasanya di fathah doang. Billahi gitu. Jadi imalah itu fathah yang mendekati kasroh. Gimana caranya dhammah bisa imalah? Berarti isba. Isba. Yang nggak boleh tuh dipanjangkan. Misalnya ghafurun alim, ghafurun, ya itu nggak boleh diisbakan ya, nggak boleh dipanjangkan. Kalau diimalahkan dhammah nggak bisa. Coba gimana? Nggak bisa. Imalah itu hanya terjadi pada fathah, karena imalah itu maknanya apa tadi? Fathah yang dimiringkan, yang hampir mendekati kasroh. Ya. Ri ya kan? Hampir ri kan itu? Gitu. Selanjutnya nomor 6, ngerti ya? Nanti pertanyaan nanti kumpulin dulu, tahan. Ini nomor 6 narjemahinya ini. Gimana nomor 6? Nomor 6 narjemahinya ini agak bingung. Oh, bingung. Jadi ini maksudnya kita hati-hati. Hati-hati jangan sampai mengimalahkan tadi ya, memiringkan tadi ya. Harokat tanwin dengan dhammah. Nomor 5. Kok dhammah? Malah. Tapi ini dengan dhammah, harokat tanwin bidhamm wa wajhu sahih ila. Sebentar. Ana coba pikir dulu.
nomor 6 dilewat dulu. Nanti Ana tanyakan dulu ya ke guru Ana insya Allah. Kalau Ana nemu jawaban yang benernya, nanti Ana share di grup. Oke, insya Allah. Tapi untuk nomor 5 Ana yakinnya isba sih ya. Tapi nanti Ana tanyain juga. Insya Allah. Silakan lanjut dulu nomor 7. Nomor 7. Apabila kita berlebihan dalam mengkolkolahkan nun idhar. Seperti A tasdid nun idhar, jadi seperti A tasdid, B berharokat, C sukun. Yang B berharokat itu. Ya, ini maksudnya adalah kalau misalnya nih pas kita di nun idhar ini kita baca kolkolah, itu kan ada sebabnya. Sebabnya itu kan karena kita terlalu kita ditasdidkan ya, tasdid adila tasdidiha, karena kita tasdidkan, jadi karena kita terlalu menekan misalnya ya, jadi jadi memantul ya, kan sebabnya kolkolah itu karena kuatnya sifatnya kan, sedangkan nun nggak punya sifat syiddah, jadi kalau terpantul tandanya kita syadidkan dia. Oke. Udah selesai soalnya berarti ya, kelompok 3. Lumayan kelompok 3 soalnya. Nggak apa-apa. Berarti ini jawabannya benar. Apa kalian ila taskiniha? Kalian jawabnya apa? Nomor 7 Ana juga ragu ya. Nanti Ana tanya lagi ya. Yang berharokat. Nomor 7 juga Ana ragu. Soalnya kolkolah bukan berharokat loh. Kolkolah itu kan sukun. Ya enggak? Kalau misalnya kita baca taskiniha, kalau kita jawab taskiniha tuh kita mensukunkannya, memang nun sukun gitu kan? Nah, itu nanti Ana tanya lagi ya maksudnya gimana soalnya. Ana juga kurang ngerti sih. Ana ragu dan takut salah sampai. Jadi untuk 3 nomor di bawah 5, 6, 7 nanti Ana tanyain insyaallah. Tanyain guru-guru Ana. Pak iya, oke. Afwan. Ana juga ilmu yang masih sedikit ya, jadi sama-sama berdiskusi. Enaknya diskusi gitu, jadi menemukan hal baru jadinya kan. Sama-sama ini. Sampai di sini teman-teman ada yang mau nanya? Sama kelompok 3. Banyak dah. Gimana Mutiara? Tumben nggak nanya. Anak-anak cerdas di sini nih. Kalau Wadi Ustazah, nanti kalau ini tinggal diulang rekamannya. Kalau ada yang lupa-lupa. Baik. Oke, Ana tutup aja langsung rekamannya ya. Silahkan disimak ya teman-teman.